Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nulani Manuhutu dari kelas C angkatan 2017. Di sini saya akan membagi informasi tentang fermentasi keju dan juga tips membuat kue brownies Milo keju. Jadi di sini bahan baku yang saya gunakan yaitu adalah keju. Jadi sekedar informasi, jadi keju itu merupakan hasil fermentasi dari susu. Jadi di dalam susu itu mengandung beberapa bakteri. Contohnya itu asam laknat. Di dalamnya itu juga mengandung beberapa bakteri di dalam asam laknat tersebut, di mana itu ada bakteri Bifidus, bakteri Thermophilus, bakteri Acidophilus, dan bakteri Burgardicus. Bakteri-bakteri tersebut yang di dalam keju hasil fermentasi dari susu ini sangat bermanfaat bagi pertahanan tubuh atau sistem tubuh maupun bermanfaat bagi sistem pencernaan. Oke. Sebentar saya akan menjelaskan tentang manfaat dan bagaimana sih fermentasi dari susu hingga menjadi keju. Berikutnya itu saya akan membuat brownies. Pertama itu bahan-bahan yang akan saya gunakan yaitu 5 sendok tepung terigu, terus 5 sendok gula pasir, ada susu kental manis yang sudah saya cairkan, yaitu ada baking soda, terus 2 butir telur, 50 ml minyak, dan 2 saset Milo, terus ada setengah sendok garam, dan juga bahan dasar yang saya gunakan yaitu keju. Pertama kita campurkan dulu telur. Telur masukkan ke dalam dan juga gula pasir. Setelah itu kita mixer. Ini tadi saya sudah selesai mixer. Lalu kemudian kita tambahkan dengan 5 sendok tepung terigu tadi. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan 50 ml susu cair. Lalu kita masukkan lagi dengan 2 saset Milo. Kita kocok-kocok dulu sampai dia rata. Kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok baking soda. Dan yang terakhir kita tambahkan dengan setengah sendok garam. Berikutnya kita akan mixer.
Saya sudah selesai mixer. Selanjutnya kita tambahkan dengan 50 ml minyak goreng. Selesai, kita tuang di tempat yang sudah kita beri mentega atau margarin. Oke. Ini ya. Setelah selesai, kita akan kukus selama 25 menit. Kita akan kukus selama 25 menit. Sambil menunggu 25 menit, saya menggunakan stopwatch. Sambil menunggu 25 menit, saya akan membagi informasi mengenai fermentasi dari keju. Guys. Oke. Jadi, seperti yang kita ketahui yang sudah tadi saya jelaskan bahwa keju itu bahan olahan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, baik Indonesia maupun luar negeri. Jadi keju itu bahan pokok yang biasa digunakan buat kue atau apapun. Jadi keju itu memiliki manfaat, guys. Ada manfaat dan juga ada kekurangannya. Jadi manfaat dari keju itu bagi kesehatan itu, yang pertama itu keju ini mengandung protein, di mana 6-10 gram protein di dalam keju, guys. Dan juga dia tuh di dalam keju tuh mengandung vitamin dan juga kalsium. Seperti yang kita ketahui bahwa kalsium itu bagus untuk pertumbuhan tulang. Dan juga tuh dia baik untuk sistem pencernaan. Jadi di dalam keju ini terdapat senyawa prebiotik, di mana senyawa prebiotik ini yang membuat sistem pencernaan menjadi lebih baik atau bagus ya, guys. Dan berikut juga manfaat dari keju. Manfaat dari keju itu dia tuh memperbaiki mood dan meningkatkan fungsi otak. Contohnya memperbaiki mood di mana saat kita stres, contohnya guys, di mana saat kita stres berarti kita mengonsumsi keju bisa menyenangkan juga pikiran selain coklat ya guys. Jadi coklat juga bisa menenangkan pikiran, tapi keju juga bisa, guys. Jadi dia juga bisa di dalam keju itu dia bisa memperbaiki sistem otak atau bisa juga meredakan stres. Karena keju biasanya disebut sebagai tirosit yang mampu menurunkan stres, guys. Jadi dalam keju juga tuh dia bisa juga disebut tirosit yang bisa menurunkan stres. Dan juga berikutnya itu manfaat dari keju itu mencegah penyakit hati, guys. Tapi bukan penyakit hati karena kecewa atau patah hati, bukan ya, guys. Jadi yang dimaksud di sini penyakit hati yaitu contohnya kanker hati. Jadi di dalam keju ini atau olahan fermentasi keju ini dia itu terdapat senyawa spermide, di mana senyawa ini yang mampu mencegah fibrosis hati, yang mampu mencegah dari kanker hati. Oke. Selain manfaat dari keju, ternyata keju juga memiliki kekurangan, guys. Keju memiliki kekurangan. Dan salah satu kekurangan dari keju itu dia itu mengandung lemak yang tinggi. Nah, termasuk orang Indonesia. Biasanya kalau orang Indonesia itu mereka itu kalau soal lemak atau lipid itu yang biasa juga disebut lipid, itu mereka justru lebih sering kayak takut lemak, otomatis kayak takut gendut ya, guys. Jadi
Tapi sebenarnya yang kita ketahui, lemak itu sangat diperlukan, juga diperlukan bagi tubuh, di mana lemak juga itu berfungsi dalam proses cadangan energi. Jadi, kita memerlukan lemak, tetapi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi artinya, kita memerlukan lemak, tapi perlu dikontrol, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya guys. Terus, berikutnya itu kekurangan dari keju itu banyak mengandung garam. Oke, seperti yang kita ketahui memang benar. Kita juga bisa rasa guys, keju itu dia banyak mengandung garam ya guys. Ya, karena proses fermentasinya juga garam, menggunakan garam ya guys. Jadi dia tuh terasa asin garam gitu. Jadi ketika kita mengonsumsi keju berlebihan, artinya garam, kita mengonsumsi garam berlebihan atau asin-asinan berlebihan, dimana itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Yaitu contohnya tuh dia bisa menyebabkan penyakit apabila berlebihan loh guys. Penyakit yang bisa ditimbulkan yaitu tekanan darah tinggi. Siapa yang suka sini kalau marah-marah biasanya disebut, hati-hati loh tekanan darahnya tinggi. Jadi, mengonsumsi keju berlebihan bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi ya guys, dan juga stroke, jadi nggak bisa berlebihan. Kekurangan dari keju ada juga guys, mau tahu? Oke, saya akan jelaskan lagi tambahan. Jadi kekurangan dari keju dia itu kalorinya tuh sangat tinggi. Jadi, seperti yang kita ketahui kalori, biasanya orang-orang kalau lagi diet, mereka mengurangi makanan yang berkalori karena takut itu semakin kita banyak makanan yang berkalori maka akan semakin gendut ya. Jadi sebenarnya kelebihan kalori itu bisa menyebabkan obesitas loh guys, dan juga bisa menyebabkan penyakit jantung dan juga bisa meningkatkan stroke. Jadi nggak baik ketika kita menggunakan yang berlebihan. Oke ya guys. Jadi untuk setelah kita memakan keju ini, kita biasanya harus olahraga. Biasanya kan cuma sekali, kayak kita lari sekali. Tapi ketika kita sudah konsumsi keju, maka kita harus olahraga dua kali lipat ya, lebih banyak olahraga untuk mengurangi kalori yang sudah di dalam tubuh kita selesai kita mengonsumsi keju ini guys. Jadi kita harus olahraga 2 kali lipat, contohnya lari. Berarti biasanya kita cuma keliling 1 kali putaran, kita harus 2 kali putaran ya guys, begitu. Dan juga sambil saya jelasin tentang keju, saya juga mau parut-parut keju guys untuk sebentar hiasannya di atas kue brownie saya. Selain itu keju juga guys, selain itu keju juga dapat mengakibatkan kolesterol. Pasti semua pada takut kan kolesterol. Iya, kolesterol juga itu penyakit yang berbahaya loh guys. Jadi kolesterol ini guys, di dalam keju itu sangat tinggi juga guys. Dia bisa meningkatkan kolesterol dalam darah. Jadi kita nggak boleh berlebihan makan keju guys. Jadi kita tuh masih punya, tadi kan brownie sudah ada yang dikukus loh guys ya, masih 7 menit, berarti kita masih punya waktu sekitar 13 menit lagi guys. Jadi 13 menit ini setelah browniesnya matang, kita akan membagi informasi atau tips manfaat dari fermentasi keju. Saya juga akan menjelaskan fermentasi dari keju ya guys, sambil saya hiasin untuk siap-siap hias pudingnya guys ya. Jadi manfaat dari keju. Kayaknya tahu manfaat dari keju kan? Tadi saya sudah jelaskan, dan juga kekurangan dari keju saya sudah jelaskan bagaimana ya guys. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fermentasi keju. Sebelum menjadi keju, ternyata olahan dasar dari keju yaitu susu. Jadi
Proses yang dilakukan untuk pengolahan susu hingga menjadi jenis-jenis keju itu melewati 5 proses ya guys. Yang proses pertama itu ada pengemasan. Nah, susu dipanaskan agar bakteri asam laktat yang tadi saya sebut itu, contohnya Streptococcus atau Lactobacillus itu, dia dapat tumbuh dengan baik. Oke. Jadi yang berikutnya itu ada proses yang kedua itu pengentalan ya guys. Jadi bakteri Ranet ditambahkan ke dalam susu yang dipanaskan, yang kemudian membuat protein menggumpal dan membagi susu menjadi bagian cair. Nah, jadi susu yang tadi, jadi pengolahan itu kan dari susu jadi susu yang tadi, ya kan akan melalui proses pengentalan. Kemudian dan kemudian akan menjadi padat. Setelah dipisahkan antara air dan dadi, kadang-kadang dipakai untuk membuat keju seperti keju cheddar atau fruit cheese. Kemudian ada juga guys ya. Ini kita akan paru-paru kejunya sedikit guys, agak sebentar dihiasi di situ. Sambil menunggu selesai guys ya, sambil menunggu selesai matang. Ya. Jadi terus setelah tadi pemberian Ranet, ternyata proses selanjutnya dalam pembuatan keju itu berbeda-beda ya guys. Jadi proses dalam pembuatan keju itu berbeda-beda, tapi hampir semuanya sih sama guys. Jadi ada beberapa keju yang keju yang lunak yang dipindahkan dengan hati-hati ke dalam cetakan. Sebaiknya pada keju-keju lainnya dadi diiris dan cincang-cincang. Jadi ini yang akan menjadi keju guys. Jadi yang susu yang tadi sudah menjadi dadi dan akan nanti difermentasi menjadi keju. Guys, ini saya lagi parut-parut keju. Ini masih saya parut. Dan saya akan lanjutkan, dan selanjutnya itu ada proses persiapan sebelum pematangan. Jadi sebelum pematangan atau sebelum menjadi keju itu pertama itu ada percetakan atau sinting. Percetakan atau santing ya guys, itu saat dadi mencapai ukuran optimal, maka ia harus dipindahkan dan dicetak untuk keju-keju kecil atau bentuk keju apapun itu ya guys, mau bentuk keju yang kayak gini kotak maupun keju yang tipis-tipis itu. Terus berikutnya itu ada penekanan santing. Keju haruslah ditekan sesuai dengan tingkat kekerasan yang diinginkan. Terus berikutnya itu ada tahap pengasinan. Jadi di sini setelah keju dibentuk atau dicetak tadi, maka akan dilakukan penambahan garam agar keju tidak terasa tawar. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam keju terdapat banyak mengandung garam. Ya guys. Dan yang terakhir itu ada proses pematangan. Nah, proses pematangan ini atau ripening adalah proses yang mengubah dari dadi segar menjadi keju yang penuh dengan rasa. Jadi dari proses keju itu yang tadi telah melewati beberapa proses, melewati 5 proses ya guys ya. Melewati 5 proses. Yang pertama itu proses pengasaman, yang kedua itu proses pengentalan, yang ketiga itu proses persiapan, yang keempat itu proses persiapan sebelum pematangan, dan yang terakhir itu pengemasan.
Jadi ada teknik-teknik dasar juga guys. Ada teknik-teknik dasar dalam fermentasi keju. Pertama itu tekniknya itu dicuci. Maksudnya di sini dicuci bahwa mereka hasil dari yang telah dibuat dari hasil fermentasi susu itu mereka cuci atau bersihkan agar garam-garam yang tadi terkandung di dalam fermentasi susu itu tidak terlalu banyak. Jadi saat proses pembuatan keju maka garam-garam tersebut tidak akan terlalu berasa garam agar tidak terlalu menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi guys atau hipertensi. Jadi tadi di sini masih 13 menit. Jadi masih ada 6 menit lagi baru kuenya masak ya guys. Jadi 16 menit ini saya akan membagi lagi informasi tentang keju. Tadi saya sudah menjelaskan tentang manfaat keju bagi kesehatan. Sekarang manfaat keju bagi organ tubuh. Jadi ternyata keju bagi organ tubuh juga banyak loh manfaatnya. Yang pertama itu manfaat keju bagi tulang. Dimana di keju itu dia mengandung kalsium. Seperti yang kita tahu bahwa kalsium itu sangat baik untuk pertumbuhan tulang ya guys. Pertumbuhan tulang. Jadi ketika kita mengonsumsi keju maka itu sangat baik untuk pertumbuhan tulang kita. Tapi ingat, tidak boleh berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan juga manfaat untuk gigi. Jadi kan di dalam keju kan tadi sudah saya jelaskan mengandung kalsium. Jadi dia baik juga untuk pertumbuhan gigi dan juga untuk pertumbuhan rambut guys. Karena mengandung kalsium, jadi keju itu sangat baik untuk pertumbuhan rambut agar rambut tetap kuat guys. Dan juga untuk kulit. Ternyata keju juga itu sangat bermanfaat bagi kulit. Dimana keju mengandung vitamin D yang membantu memetabolisme sel kulit. Jadi vitamin D ini yang membantu memetabolisme sel-sel kulit. Jadi mengonsumsi keju juga itu sangat baik untuk merawat kesehatan kulit kita guys. Dan juga dia itu manfaat bagi sel. Jadi sel juga menentukan protein untuk membangun dan memperbaiki diri. Jadi keju juga sangat baik untuk pertumbuhan sel guys. Ya guys. Ini saya sudah parut-parut kejunya guys. Nah, di sini saya menggunakan 2 topping yang sementara kan keju dan juga coklat untuk puding di atas browniesnya guys ya. Jadi keju itu sangat baik untuk kesehatan kita, tetapi kita tidak boleh mengonsumsinya secara berlebihan karena apabila berlebihan maka dia akan mengakibatkan penyakit seperti penyakit obesitas karena terlalu banyak lemak atau kalorinya, terus penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, terus bisa meningkatkan stroke. Itu juga tidak baik ya bagi orang tua atau orang dewasa lanjut usia, itu sebenarnya tidak terlalu baik guys. Dan juga dia itu sangat baik untuk memperbaiki mood. Nah biasanya itu yang cewek-cewek itu ya guys, yang cewek-cewek itu biasanya galau, biasanya banyak macam lah. Apalagi dalam yang biasa muda-muda itu. Selain coklat yang bisa menghilangkan mood atau stres, ternyata keju juga bisa guys. Jadi apabila stres bisa juga mengonsumsi keju untuk menghilangkan stres, karena kan di dalam keju itu terdapat tirosid yang mampu menurunkan stres kita. Jadi dalam keju itu terdapat sirosis ya guys, terdapat sirosis yang mampu menurunkan tekanan stres yang tadi guys ya. Jadi di sini waktunya 18 menit ya guys.
sudah 18 menit guys. Sebelum itu ada tadi sebelumnya sudah sempat saya buat kuenya guys. Sekarang kan sebelumnya sudah sempat saya buat dan ini hasilnya guys ya, brownies kukus. Ini saya akan hiasnya menggunakan margarin atau mentega, semuanya terserah selera guys. Menggunakan mentega di atasnya seperti ini ya guys ya, sesuai selera. Jadi guys, apabila ingin mengonsumsi keju bisa, tetapi tidak bisa terlalu berlebihan karena keju itu memiliki kekurangan juga dan tidak bisa dikonsumsi secara berlebihan. Karena keju tuh mengandung garam yang sangat tinggi guys, bisa mengakibatkan hipertensi atau tekanan darah tinggi bagi orang yang apalagi orang yang yang memang sudah penyakit tekanan darah tinggi, itu tidak baik untuk kesehatan guys. Jadi saran saya bagi orang yang sudah mengidap penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, sebaiknya mengonsumsi keju itu dikurangi agar tidak terlalu berisiko fatal. Di sini sudah 19 menit guys kan, tapi ini sudah ada yang selesai, yang tadi sebelumnya sudah saya buat, sudah saya campurkan margarin. Saya akan campurkan keju yang tadi sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya guys ya. Campurkan keju, ya guys ya. Nih. Jadi keju ini sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, tapi juga bisa menyebabkan resiko. Jadi fermentasi dari keju ini dari beberapa bakteri ya guys, dari asam laknat. Yang sudah tadi saya jelaskan bahwa ada 4 bakteri yang berperan dalam asam laknat, yaitu bakteri Thermophilus, bakteri Acidophilus, bakteri Burglaricus, dan juga bakteri Bifidus. Jadi 4 bakteri ini yang berperan dalam asam laknat. Terus ada bakteri yang berperan dalam proses fermentasi keju, yaitu bakteri contohnya ada Streptococcus dan juga bakteri Lactobacillus. Jadi bakteri ini yang berperan dalam proses fermentasi keju ya guys. 2 bakteri tadi yaitu Streptococcus dan juga Lactobacillus. 2 bakteri tersebut yang berperan dalam proses fermentasi dari susu menjadi keju guys. Kan jadi banyak memang yang belum tahu bahwa kadang tuh mereka belum tahu bahwa keju itu terbuat dari apa sih ya. Keju itu terbuat dari olahan susu pilihan ya. Ini saya tambahkan dengan chocolate chip. Pokoknya ini pudingnya sesuai selera, toppingnya semuanya sesuai selera guys. Kan sudah tambahkan ini sesuai selera kita masing-masing. Serah kalian mau tambahkan coklat batang atau mau tambahkan kejunya banyak-banyak juga terserah, tidak apa-apa, serah selera guys. Ada tambahkan keju lagi karena keju itu baik untuk kesehatan guys. Ya sekarang jadi simple saja, simple banget nih guys. Mencoba rasa keju yang tadi ya guys ya.
Emang kayaknya terasa asin ya, asin keju. Nah, dia adalah brownies Milo keju. Ini bisa manfaat untuk buka puasa, tapi sekarang kan lebaran sudah selesai, bisa untuk cemilan sore-sore guys ya. Jadi setelah sudah selesai, kita bisa potong-potong langsung makan guys. Sebelum itu saya akan membahas atau lanjut menambah tentang informasi dari keju. Jadi ternyata proses fermentasi keju itu mau menggunakan olahan susu jenis apapun ya guys. Tentunya seperti mau menggunakan susu sapi atau susu apapun untuk diolah menjadi keju. Jadi sebenarnya jenis keju banyak guys. Jadi manfaat bagi keju bagus sekali untuk orang-orang yang biasanya kayak mengeluh sakit-sakit itu bagus sekali untuk mengonsumsi keju karena baik untuk pertumbuhan tulang maupun baik di kalsium, baik untuk pertumbuhan tulang karena mengandung vitamin A, D, K. Nah, terus juga mengandung vitamin zinc dan juga ada protein dan juga ada kalsium yang baik. Jadi di keju juga itu dia mengandung vitamin B yang baik juga dalam proses memperbaiki kulit ya guys ya. Dan juga dia sangat bagus. Jadi ketika contohnya kita ingin memelihara kesehatan gigi, rambut, tulang, maka sebaiknya mengonsumsi keju, tetapi tidak boleh berlebihan karena bisa mengakibatkan penyakit, contohnya tadi seperti tekanan darah tinggi, obesitas, serangan stroke, maupun bisa menyebabkan kanker hati apabila kita mengonsumsi keju secara berlebihan. Jadi menggunakan atau konsumsilah keju jangan terlalu berlebihan dan jangan juga terlalu kekurangan. Jadi pas-pas atau sesuai takaran. Oke, saya sudah selesai membuat kue brownies Milo keju. Jadi setelah selesai tadi sudah selesai hias, akhirnya saya akan memotong. Kita akan rasa guys, gimana sih rasanya, enak atau tidak. Jadi yang saya cicipi potong, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari keju. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang manfaat, kesehatan bagi tubuh, terus manfaat keju bagi kesehatan, dan juga saya sudah membahas tentang kekurangan keju dan juga bagaimana sih cara fermentasi keju. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang sejarah keju. Jadi keju itu sudah ada sejak zaman prasejarah, tetapi walaupun tidak ada bukti yang menyatakan pasti kapan pembuatan keju terjadi. Jadi itu belum ada pasti, belum ada sampai sekarang, belum ada yang tahu kapan sih tahun pembuatan keju. Oke guys, ini sudah saya potong, saya kasih sedikit aja. Ada rasa milonya sama rasa kejunya menyangkut. Jadi ada rasa manisnya dan juga ada rasa asinnya. Jadi enak guys. Terus pada zaman dahulu, masyarakat pada zaman prasejarah, mereka itu meninggalkan
gaya hidup nomade dan beralih ke gaya hidup tentang berternak. Jadi di sana itu mereka berternak itu kayak hewan-hewan domba, sapi, kambing. Nah, dari sinilah mereka ambil hasil perasan dari susu-susu dari contohnya domba, kambing, sapi. Nah, mereka olah susu-susu tersebut dan menjadikan hasil fermentasi dan jadikan keju, guys. Jadi keju itu diolah dari bahan-bahan tersebut. Nah, guys. Ada juga cerita lain. Pada zaman dulu mereka menyatakan bahwa keju pertama kali ditemukan di Timur Tengah oleh seorang pengembara dari Arab. Jadi banyak tentang pengembangan keju itu dari berbagai daerah, dari daerah ini dan daerah ini. Tapi belum ada pasti pada tahun berapa keju itu dilakukan olahan dari susu sampai dibuatkan menjadi fermentasi sampai dibuatkan menjadi keju. Jadi belum ada pasti tentang tahun pembuatannya, guys. Ayo ketagihan makan, guys, karena setelah itu setelah saya selesai dari tadi membahas tentang dasar-dasar atau pertama tentang keju, terus bakteri-bakteri yang terdapat dalam proses fermentasi keju, sampai yang terakhir, guys, setelah saya sudah membahas semuanya dan juga membahas kekurangan dari keju, terus manfaat dari keju, dan juga dari manfaat dari keju ada manfaat keju bagi tubuh kita atau organ tubuh kita, manfaat keju juga bagi kesehatan, maupun kekurangan dari keju yang bisa mengakibatkan penyakit yang oke, guys. Jadi itulah sekian video dari saya. Setelah selesai membuat olahan brownies Milo keju yang berbahan dasar keju, setelah saya menjelaskan semua tadi tentang dari keju, manfaat, kekurangan, fermentasi maupun sejarah keju, yang sampai sekarang belum tahu tahun berapa itu keju pertama kali dilakukan proses fermentasi atau pembuatan keju. Oke. Apabila dari tadi saya ada salah kata maupun salah bicara atau salah apapun itu, saya mohon maaf. Sekian dari video saya. Kiranya apa yang telah saya sampaikan hari ini bisa dapat dimengerti dan bisa memahami tentang keju, dan juga bisa diambil tips membuat kue brownies Milo keju yang simple dan bahan-bahannya mudah dan didapatkan dan juga tidak terlalu mahal, ya, guys. Oke, saya akhiri video hari ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.